Harga VGA makin gokil, harga komponen juga makin naik. Kira-kira di budget under 15 juta itu dapat gak sih PC yang proper untuk main game dan juga editing profesional? Halo teman-teman semua, aku Tasya Argana dari channel Tekdung, Teknologi Dung. Jadi kali ini kita bakal rakit PC 13 jutaan, ya under 15 juta lah ya. Tentunya ini aku rakit PC mikir-mikir sih gimana caranya bikin PC yang worth it dengan spek yang oke banget dan tentunya bisa nih untuk main game. Selain itu juga content creation, 3D rendering, sabi banget. Maka dari itu aku pilih combo Intel Nvidia. Nah, untuk combo Intel plus Nvidia di budget under 15 juta sekarang tuh dapat apa sih? Tentunya untuk yang Intel ini aku nggak pakai yang Intel Core Ultra 200 series ya. Dimana itu harganya juga masih tidak masuk akal. Jadi pakai yang sebelumnya dan juga tapi GPU-nya ini pakai yang fresh terbaru nih. Apaan tuh? Fresh from the oven. Kira-kira menggunakan komponen apa aja ya? Langsung aja, ini dia spesifikasinya. Yang pertama untuk prosesor aku percayakan pada Intel ya tentunya. Core i5 14400F. Aku beli ini secara tray ya teman-teman. Dan untuk prosesor ini harganya sudah worth it banget, under 2 juta. Untuk mendapatkan 10 core 16 thread. Jadi ini kelasnya kayak Intel Core i7 Gen 10 untuk core dan threads-nya ya. Tapi ini combo dari 6 core performance dan 4 core efisien ya. Jadi 10 core 16 thread. Ya, yang spesialnya adalah under 2 juta sudah mendapatkan 10 core 16 thread dan tentunya performanya cakep banget untuk rendering dan juga untuk gaming serta sambil streaming ini sabi banget coy karena core dan threads-nya banyak. Harganya 1,9 jutaan. Ini cakep banget coy. Menurutku worth it banget. Untuk CPU coolernya ini aku percayakan pada kesukaanku yaitu PC Cooler K4. CPU cooler gak perlu mahal-mahal. Untuk Core i5 14400F ini sudah sangat cukup banget. Di budget 200 ribuan kalian akan mendapatkan CPU cooler yang memiliki 4 heat pipe dan pendinginan ekstra dingin coy. Tentunya ini sangat sesuai ekspektasi, malah melebihi ya. Dan di budget 200 ribuan lagi bisa adem banget. Ini cakep banget, nanti bakal kita tes. Harganya sendiri 280 ribuan lah. Ini sikat cuy, mantep. Motherboardnya aku tentu pilihkan yang sesuai dengan spek-spek yang bakal kita jelasin tadi. Apalagi GPU-nya baru ya teman-teman. Jadi aku menggunakan dari ASRock B760 MPG Lightning DDR5. Nah, kenapa kok aku pilih motherboard ini? Karena tentunya slot RAM-nya sudah DDR5 karena kita pakai platform DDR5 dan tentunya PCIe x16 untuk GPU-nya ini support untuk PCIe Gen 5. Ya, tentunya nanti bakal kita pakai GPU PCIe 5 terbaru coy. Biar performanya nggak berkurang dan nanti kalau ada PCIe Gen 6 masih bisa kepake walaupun ya jalan di PCIe Gen 5. Ya future proof lah ya lebih tepatnya. Selain itu untuk slotnya udah cakep banget, ada Type C juga jadi kepake nih. Dan ya udah lebih dari cukup. Terdapat 3 slot SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4. Udah mantep banget lah, cakep. Harganya pun juga ya kompetitif lah ya di 2 juta. Udah dapat semuanya. Untuk RAM-nya ini aku pakai RAM yang cakep banget ya. Tentunya dari KingBank SharpBlade DDR5 32GB kit kecepatan 6000 MHz. Nah, untuk RAM ini sudah aku pernah review di tutorial XMP dan hasilnya cakep banget ya coy. Bisa meningkatkan performa juga. Timingnya pun juga ya standar lah ya. Dengan harga yang affordable. Tentunya kita juga diberikan estetika yaitu RGB. Kalau misalnya motherboard kalian gak support, ada juga untuk aplikasinya yang dari KingBank-nya, jadi kalian bisa atur-atur tuh. Ini walaupun motherboardnya gak support RGB, aku bisa atur pakai software dari KingBank. Mantep sih.
Harganya affordable di DDR5 32GB kit, kecepatan 6000 MHz ya, nggak nyampe 2 juta sih, 1,5 jutaan coy. Ini bener-bener mantep banget, cakep banget. Dan kalau kalian minat langsung aja, link ada di deskripsi. Let's go. Mantep sih menurutku. Nah ini dia King of the King ya Nvidia itu sendiri yang rada tamak. Aku pakai dari RTX 5060 8GB GDDR7 dari Zotac Gaming. Nah, aku kangen banget RTX 3060 yang 12GB ya. Nvidia nih masih aja di 8GB. Ya minimal ya Nvidia tolong dengarkan 10GB deh, 10GB kasih lah. Sedih banget karena 8GB agak ngepas untuk future proof ya. Walaupun kalau misalnya untuk content creation yang dimana untuk nggak menuntut VRAM ya. Tapi kalau misalnya untuk AI itu VRAM juga berpengaruh cuy. Semakin gede semakin cepet workloadnya. Sayang banget Nvidia, tolonglah ya jangan pelit-pelit amat ya. Oke. Nah tapi untuk performanya ternyata cakep banget. Ini hampir setara dengan RTX 4060 Ti pendahulunya. Dan ya menurutku oke sih untuk performanya, apalagi kita mendapatkan fitur DLSS 4. Untuk desainnya cakep banget ya, ada list warna emas dari Zotac Gaming ini, aku bener-bener cocok banget sih. Zotac selalu di hati. Zotac. Nah kalian bisa dapatkan Zotac Gaming RTX 5060 ini di harga 5 jutaan. Sabar aja yang baru beli RTX 4060 ya. Harganya mirip-mirip. Kita lanjut untuk storage-nya full SSD dong. Tentunya ini juga kapasitasnya gede banget dari Crucial P3 plus 1TB NVMe PCIe Gen 4. Ih, Crucial bos, di budget 13 jutaan 1TB lagi. Ini bener-bener cakep banget untuk nyimpen-nyimpen game ataupun nyimpen-nyimpen editan juga udah ya banyak banget bisa. Dan kedepannya kan bisa ditambahin SSD juga karena slotnya masih ada sisa 2 PCIe Gen 4 juga nih. Ih, manis banget untuk rakitan ini, pokoknya future proof cuy. Kalian bisa dapatkan di harga 1 jutaan. Kita lanjut untuk PSU-nya. Aku menggunakan Segotype BN650W 80 Plus Bronze. Nah, ini tentunya udah ya cukup lah ya untuk RTX 5060 ini, dan tentunya kedepannya bisa lah ya untuk upgrade ke GPU yang lebih boros lagi. Sudah memiliki sertifikasi 80 Plus Bronze, udah mantap lah ya. Dan menurutku cukup untuk rakitan PC 13 jutaan kali ini. Harganya pun juga kompetitif di 600 ribuan. Top. Last but not least, aku menggunakan casing dari Tagware Infinity M2 Pro. Nah, untuk casing ini bener-bener mantep banget. Kalian akan mendapatkan 3 fan RGB gratis. Ini cakep banget ya. Dan yang aku suka ini adalah bukan casing dual chamber, melainkan casing biasa. PSU-nya ada di bawah, jadi ramping ya teman-teman, tidak menggendat gitu ya. Aku lebih suka yang ramping-ramping seperti ini. Dan tentunya untuk dalamnya cukup luas juga dan kelihatan beefy ya, menggunakan motherboard 4 slot RAM. Tentunya harus MATX ya cuy. Dan kalau kalian mau pakai GPU 3 fan ya agak ngepas sih, tapi sempet bisa tuh pakai Asus Prime. Selain itu, ini udah support untuk radiator 240 di atas, dan juga yang paling aku suka di bawah ada mounting fan, dimana fannya juga bisa menghirup angin segar dari bawah ini karena casing ini breathable hybrid gitu cuy. Build quality-nya cukup solid di harganya, dan juga ini PSU cover sekalian ya. Jadi nggak terlalu kelihatan kabel-kabelnya, rapih lah kelihatannya. Full kaca di depan, samping juga full kaca, jadi bener-bener mewah. Kalian bisa dapatkan Tagware Infinity M2 Pro ini dalam kondisi baru di harga 500 ribuan. Worth it sih. Nah itu dia untuk keseluruhannya. Langsung aja ini dia list harganya. Nah itu dia untuk list harganya. Menurut kalian worth it apa enggak di 13 jutaan? Tapi sebelumnya kita tes dulu lah ya. Ini dia benchmarknya. Cinebench R23 mendapatkan skor di 14.821 Cinebench point dengan suhu maksimum di 59 derajat Celcius dan average berada di 50-an derajat Celcius aja. Ini mah kenceng dan adem. Premiere Pro 2023 video berdurasi 5 menit 4K 60 dapat dirender hanya 1 menit 50 detik saja. Ini kenceng parah cuy. Valorant resolusi 2K
setting low kompetitif, mendapatkan FPS di 300-an FPS. F1 2022 resolusi 2K dengan setting ultra rata kanan, ray tracing off aja. Kita mendapatkan FPS di ratusan FPS. Cakep nih. Horizon 5 resolusi 2K ultra rata kanan, ya 100-an FPS lah. Mantap. God of War PC resolusi 2K dengan setting ultra rata kanan. Kita mendapatkan FPS ya di 70-an FPS. Cakep nih. Spider-Man Miles Morales resolusi 2K, frame gain on dengan setting ultra rata kanan, ray tracing high. Kita mendapatkan FPS yang sangat cakep di 90-an FPS. Mantep nih. Black Myth Wukong resolusi 2K dengan DLSS on, frame gain on, ray tracing on dengan setting high. Kita mendapatkan FPS yang sangat oke banget di 70-an FPS. Udah cakep parah sih, mantap. Untuk konsumsi dayanya berada di 200-an watt aja. Ini hemat daya cuy, cakep sih. Nah itu dia untuk benchmarknya. Menurut kalian gimana? Apakah performanya cakep atau mengecewakan bagi kalian di budget 13 jutaan? Tapi kalau menurutku ini cakep ya, ternyata performanya peningkatannya lumayan di harga yang sama seperti RTX 4060 yang lalu, walaupun 4060 nya pas naik-naiknya ya di 5 jutaan ya, 5060 bisa lah ya VRAM-nya di 10 GB harusnya, atau 12 GB kayak RTX 3060 dulu ya. Itu mimpiku, tapi ya udah kalau Nvidia nggak mau. Tapi intinya ya kita mendapatkan PC yang cukup solid di budget 13 jutaan, bisa untuk gaming, streaming, editing, content creation, 3D rendering, pokoknya all in banget lah ya. Performanya mantap, ray tracing oke, support untuk DLSS, AI juga udah siap. Nah kalau kalian budget 13 jutaan nih dapat kayak gimana nih? Langsung aja racikin juga di bagian deskripsi di bawah, chat, kita bisa diskusi juga. Kalau kalian mau rakit PC seperti ini langsung aja DM di IG Tekdung atau WhatsApp aja, langsung aja rakit PC bang. Kalau kalian minat langsung aja chat WA admin Tekdung. Kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Tekdung channel, dan jangan lupa untuk follow IG, TikTok @tekdung. Jangan lupa follow ya teman-teman. Kita coba di lain kesempatan. Sekian dan goodbye. Cakep banget sih, jujur cakep banget.